Shalom, puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan, menang dari kematian iman, membuka berkat-berkat yang baru. Saudaraku, hidup ini, hidup yang penuh dengan pertarungan iman, amin. Orang Kristen diperhadapkan dengan tuntutan Tuhan untuk selalu menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Kitab Wahyu mengatakan, saudaraku, Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah kita yang membacakan kitab Wahyu. Dan hari ini, saudaraku, khotbah hari ini kita akan melihat dan akan membaca tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu kenapa? Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari awal dunia diciptakan, amin. Bukan lagi zaman Yusuf, zaman Maria ketika Yesus dilahirkan, amin. Tetapi sekarang ini adalah akhir zaman. Orang Kristen sudah masuk di dalam medan peperangan iman, amin. Kita akan melihat, saudaraku, dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, yang akan menjadi dasar firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yang akan menguatkan iman saudaraku. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, orang Kristen harus menyadari di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau tuntut, amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau pulihkan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemulihan dari Tuhan. Tuhan sementara mengerjakan pemulihan bagi gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan layak menerima kerajaan surga. Saudaraku, hari-hari ini gereja Tuhan sementara mengalami pemulihan. Orang-orang Kristen yang mau dipulihkan, orang-orang Kristen yang mau benar-benar diubahkan oleh Tuhan, Tuhan akan sambut dengan sukacita, saudaraku. Tetapi orang Kristen yang menolak untuk dipulihkan, yang menolak untuk diubahkan Tuhan, maaf saudaraku, kita tidak akan menerima hak atas kerajaan surga. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana ada satu peringatan Tuhan bagi jemaat yang ada di Sardis. Jemaat yang ada di Sardis adalah gambaran jemaat Tuhan di akhir zaman. Ada 7 jemaat yang diperingatkan Tuhan melalui murid Yohanes, dan salah satunya adalah jemaat di Sardis. Ini adalah gambaran jemaat di akhir zaman yang Tuhan rindu untuk dipulihkan, untuk dibereskan, sehingga jemaat di akhir zaman, jemaat di Sardis, saya dan saudara, menjadi jemaat yang menang. Bukan menjadi jemaat yang kalah, tetapi menjadi jemaat yang berkemenangan. Saudaraku, di sini, saudaraku, Tuhan ingatkan kepada jemaat di Sardis. Saya baca ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku, banyak orang Kristen ternyata Tuhan bilang dikatakan hidup, padahal iman mereka, rohani mereka mati. Bahkan saudaraku, kalau baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua, Tuhan masih kasih kesempatan loh. Saudaraku, walaupun keadaan ini adalah keadaan yang sangat fatal, orang Kristen yang mati iman itu sudah fatal. Tetapi di akhir zaman ini masih ada satu kemurahan Allah, amin. Masih ada satu kesempatan dari Tuhan. Tuhan berkata ayat 2, bangunlah
Kelihatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Orang Kristen di akhir zaman ini, ternyata banyak orang Kristen yang imannya yang sudah mati dan semua hampir mati, saudaraku. Kelihatannya beribadah, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Kelihatan aktif dalam pelayanan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Kelihatannya giat dalam pekerjaan Tuhan, padahal apa yang dilakukan itu cuma untuk dilihat manusia. Saudaraku, orang yang seperti itu, iman mereka, cara mereka, dikatakan firman Tuhan, hampir mati. Saudaraku, ada banyak orang Kristen, maaf bicara saudaraku, di hari-hari ini sombong rohani. Oh, saya sudah pelayanan, KKR, saya WL. KKR, saya singers, saya pemusik yang luar biasa, saya pengkhotbah yang luar biasa. Kelihatannya berapi-api, saudaraku. Padahal, saudaraku, firman berkata, rohaninya hampir mati. Saudaraku, di sini dikatakan kalau kita lihat, karena bangunlah dan kuatkanlah apa yang tinggal, yang sudah hampir mati. Ini yang menjelaskan, saudaraku, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Jadi yang dilakukan itu hanya asal-asalan saja, amin. Hanya sekedar saja menjadi orang Kristen yang asal-asal, asbun, asal bunyi. Hanya orang Kristen dan sekedar saja. Saudaraku, Tuhan bilang orang Kristen yang didapati pekerjaannya tidak ada yang sempurna yang Tuhan lihat. Tuhan lihat pekerjaannya tidak beres, saudaraku. Walaupun kelihatannya giat dalam pekerjaan Tuhan, walaupun terlihat giat dalam berkorban, tetapi Tuhan masih celah, saudaraku. Tuhan bilang tidak ada yang aku dapati sempurna. Saudaraku, Tuhan mau menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman. Banyak orang Kristen dikatakan mati rohani. Karena apa? Karena tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tidak percaya dengan mujizat Tuhan. Mati rohani, tidak percaya bahwa ada mujizat Tuhan yang bisa terjadi. Ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Orang Kristen yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan yang ajaib, itu orang Kristen yang posisinya rohaninya lagi mati, saudaraku. Tetapi bersyukur, saudaraku, walaupun dikatakan jemaat di Sardis sudah mati rohani, tetapi Allah masih berikan kesempatan. Tuhan masih berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Lagu berkata, meskipun ku jatuh berulang kali, tapi oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Saudaraku, Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah. Apa yang sudah hampir mati harus kamu bangunkan kembali. Saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang kegeeran, saudaraku. Dia berpikir ketika dia sudah banyak berkorban di gereja, dia sudah is the best di hadapan Tuhan. Saudaraku, kami banyak kali melihat, ya itu dunia memang sudah akhir zaman. Dia memberi sedikit dalam pelayanan, dia sudah langsung besar-besarkan di Facebook. Saudara, Tuhan tidak berkenan ketika kita memberi, saudaraku, dan kita mengumbar-umbar, oh saya loh yang sudah memberi, saya yang sudah berkorban, kalau bukan saya gereja tidak akan terbangun. Banyak yang seperti itu. Kalau bukan saya pendeta tidak akan hidup, pastori, oh akan kekurangan. Saudaraku, Tuhan tidak mau orang Kristen yang seperti ini menganggap dirinya itu sudah hebat di dalam gereja.
Menganggap apa yang dilakukan itu sudah yang paling bagus di hadapan Tuhan. Tuhan mencela jemaat yang ada di Sardis. Tuhan berkata, saudaraku, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan bilang tidak ada yang aku dapati sempurna. Bangunlah apa yang ada yang hampir mati. Jadi kembalikan keadaan kita yang semula. Kasih kita yang mula-mula dengan Tuhan. Bangkitkan kembali. Mengasihi Tuhan dengan ikhlas. Mengasihi Tuhan dengan tulus. Berkorban dengan tulus. Jangan kita membangga-banggakan diri dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku ingat, Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk dia pakai dalam pelayanannya. Ketika kita menjadi sombong, kita merasa semua yang kita kerjakan, oh sudah saya loh yang paling hebat. Tuhan bisa pindahkan talentamu, Tuhan bisa pindahkan kekayaanmu, Tuhan bisa pindahkan berkatmu kepada orang lain yang rendah hati. Kepada orang lain yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Kepada orang lain yang bisa dipercaya Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menang dari yang kita baca tadi. Menang dari kesombongan kita harus kita kalahkan, saudaraku. Menang dari merasa diri ini benar, saudaraku. Menang dari merasa diri ini paling hebat, saudaraku. Menang dari merasa diri ini paling wow, luar biasa. Kalau untuk Tuhan, kita ini adalah hamba. Bagi Tuhan, kalau kita dapat bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa berbuat yang terbaik bagi Tuhan, itu cuma karena kepercayaan Tuhan loh, saudaraku. Amin. Kalau kita bisa berkorban untuk Tuhan, itu karena Tuhan berikan kepercayaan kepadamu, kesempatan kepadamu, berkat kepadamu untuk menabur bagi pekerjaannya. Kalau kamu bisa melayani, itu kepercayaan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu dari Tuhan. Sebab itu ada lagu yang berkata, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tuhan mau memakai kita, saudaraku. Tuhan sementara mencari pribadi-pribadi yang mau dipulihkan oleh Tuhan, yang mau berkemenangan dengan Tuhan. Kalau kita menyadari keadaan kita di hari-hari ini, Tuhan iya ya, saya melayani Engkau. Saya melayani dengan kekuatan saya. Saya melayani Engkau karena saya merasa bisa. Saya melayani Engkau karena saya merasa hebat. Saya kaya, saya punya mobil, rumah yang besar. Oh, saya bisa atur pelayanan, saya bisa atur gereja. Saudaraku, jangan seperti itu. Firman Tuhan berkata dalam kitab jemaat yang ada di Sardis ini. Ayat yang selanjutnya ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini tiba-tiba datang berbicara tentang kematian. Berbicara sudah habis kesempatan dari Tuhan. Aku tiba-tiba datang kepadamu. Karena kiamat itu dua macam, saudaraku. Kiamat yang seenter dunia ini atau kiamat universal. Di hari Tuhan akan datang, di hari Maranatha. Dan kiamat yang tidak dapat diduga-duga ialah kematian. Saudaraku, Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau tidak merubah, engkau tidak memperbaiki dirimu. Aku akan datang seperti pencuri yang tidak kau duga-duga. Aku akan datang secara tiba-tiba. Saudaraku, jadi ini peringatan keras. Tuhan tidak mau ketika Tuhan berikan kita waktu, Tuhan berikan kita kesempatan, firman Tuhan sudah datang kepada kita dan kita tidak mau berubah. Kita tidak mau menyadari segala pelanggaran kita. Kita harus berubah supaya kita menang. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak bertindak, saudaraku, kita tidak mau bangun rohani kita, kita tidak mau bangun doa kita, mau bangun kesetiaan kita yang murni dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Saudaraku, di hari-hari ini Tuhan sementara mencari orang Kristen yang
murni. Amin. Murni saudaraku, bukan palsu-palsu. Tuhan tidak berkenan kepada orang Kristen yang palsu saudaraku. Kepada iman Kristen yang palsu. Tapi Tuhan mencari orang Kristen yang murni saudaraku. Yang asli, yang tulus. Saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Mengapa Tuhan bilang tidak sempurna? Karena apa yang mereka lakukan itu bukan dari dasar hati. Amin. Orang kalau dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, amin saudaraku, mau berkorban untuk Tuhan, kalau benar-benar dia lakukan dari hati yang murni, dari hati yang tulus, itu baru sempurna di hadapan Tuhan. Amin atau amin? Tetapi kalau dia melakukan sesuatu, melayani Tuhan, saudaraku, berkorban untuk Tuhan, cuma hanya sekedar saja, yang penting kan firman bilang lakukan, ya saya lakukan. Firman bilang kan berkorban, ya saya berkorban. Firman bilang setia, saya setia. Cuma karena sekedar seperti itu, berarti itu bukan sempurna di hadapan Tuhan, saudaraku. Tidak sempurna, dan Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan orang Kristen yang semacam itu. Tuhan sementara mencari karakter-karakter orang Kristen yang benar-benar murni. Apa yang dia lakukan itu selalu dari dasar hatinya. Apa yang dia kerjakan buat Tuhan itu karena dia mengasihi Tuhan. Saudaraku, banyak sekali orang-orang menyanyikan pujian dengan asal-asalan saja, tanpa dia lakukan. Ada pujian yang begitu indah saudaraku yang mengatakan seperti ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini yang Tuhan cari saudaraku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, saudaraku. Jangan Tuhan bilang, yang kamu lakukan itu tidak sempurna. Cuma asal-asal, saudaraku. Melayani Tuhan cuma asal-asal. Banyak WL, banyak singers tidak diurapi Tuhan ketika ada di altar Tuhan. Mengapa, saudaraku? Ternyata mereka cuma melayani dengan asal-asal. Di rumah tidak pernah menyanyi lagu rohani. Di rumah tidak pernah dengar lagu rohani, saudaraku. Yang mereka nyanyikan itu WL dan singer, lagu dunia. Nanti ada di mimbar gereja, di altar gereja, baru lagu rohani. Bagaimana Tuhan mau urapi? Tuhan pun jijik mendengar suara kita, saudaraku. Karena Tuhan tahu kita hanya melayani untuk dilihat manusia. Padahal kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal kita tidak punya penyerahan dengan Tuhan. Sangat disayangkan sekali kalau kita sebagai pelayan altar cuma tampil seperti malaikat ketika kita ada di mimbar, ketika kita ada di gereja. Saudaraku, hiduplah dalam penyembahan dengan Tuhan di rumahmu. Hiduplah dengan pujian kepada Tuhan dimanapun kamu berada. Saudaraku, kami setiap hari kami suka sekali menyanyikan puji-pujian dengan Tuhan. Lagu-lagu kami mau, banyak lagu-lagu yang kami hafal untuk kami nyanyikan dengan Tuhan, saudaraku. Memuliakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, tidak ada yang aku dapati sempurna. Kalau kita mau didapati sempurna oleh Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan membukakan pertolongannya dalam hidup kita, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita, Tuhan menunjukkan berkat-berkat yang baru dalam hidup kita, mari kita perbaiki apa yang belum sempurna. Dan untuk menjadi sempurna itu ditentukan dari kemurnian hati, saudaraku. Kalau orang melakukan itu tidak didasari dengan hati yang murni, hati yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan, pasti yang dia buat untuk Tuhan tidak sempurna di pemandangan Tuhan. Hanya untuk dilihat manusia, hanya untuk dilihat orang. Saudaraku, kami sampai pernah mengalami kesaksian yang sangat sedih, saudaraku. Sangat menyedihkan di dalam yang kami lihat. Ada jemaat, saudaraku, tidak tahu memberi. Ini jemaat tidak perlu disebutkan namanya. Tidak tahu berkorban dalam pelayanan,
Tetapi ketika dia pasang status di Facebook, saudaraku, seolah-olah itu dia banyak berkorban dalam pelayanan. Saya langsung kaget. Ih, luar biasa ya. Ternyata ada orang yang seperti ini. Tidak rajin berkorban, jarang melihat pekerjaan Tuhan, tidak tahu memberi perpuluhan, tidak tahu melihat Tuhan pekerjaannya. Tetapi ketika pajang status di Facebook, seolah-olah dia yang paling banyak berbuat untuk Tuhan. Saya berkata, orang yang seperti ini, saudaraku, sangat menyakitkan hati Tuhan. Sedangkan tidak berkorban, seolah-olah dia sudah berkorban. Apalagi saudaraku, di hari-hari ini Tuhan tidak berkenan. Bahkan Tuhan berkata, saudaraku, ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Saudaraku, Tuhan sementara memulihkan gerejanya di akhir zaman ini. Tuhan mau orang-orang yang melayani harus melayani dengan tulus dan ikhlas. Orang-orang yang berkorban harus memberikan dengan hati yang murni. Supaya apa? Supaya pengorbanan kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kebaikan kita itu sempurna di pemandangan Tuhan. Saudaraku, rugi-rugi ya kalau kita berkorban, baru Tuhan bilang, tidak sempurna apa yang kamu lakukan. Rugi ya saudaraku. Rugi saudaraku. Tetapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, kita lakukan karena kita murni tulus dengan Tuhan. Tuhan bilang, sempurna apa yang kamu lakukan. Berkat saya akan curahkan, pertolongan saya akan berikan, mujizat saya akan berikan. Karena aku dapati yang kau lakukan itu sempurna di hadapan Tuhan. Saudaraku, hati kita itu menentukan kesempurnaan yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu menilai kehidupan kita. Tuhan Allah yang akan memberikan penghormatan kepada kita. Saudaraku, ayat selanjutnya, ayat 5, ayat yang terakhir. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Saudaraku, inilah maksud Tuhan. Tuhan mau apa yang orang Kristen lakukan itu harus sempurna di hadapannya. Supaya apa? Supaya kita akan menjadi orang Kristen yang menang. Dan firman berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Saudaraku, kalau Allah yang memberikan pakaian putih, kalau Tuhan yang memberikan pakaian putih, itu berbicara tentang pakaian kehormatan dari Tuhan. Tuhan akan menghormati orang-orang Kristen yang melakukan pekerjaannya dengan ikhlas dengan Tuhan. Yang melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih. Tuhan akan berikan penghormatan, Tuhan akan kenakan, amin saudaraku. Tuhan akan kasih kenakan baju yang putih, pakaian yang putih, pakaian kehormatan saudaraku. Betapa kita akan dimuliakan oleh Tuhan kalau kita benar-benar menjadi orang Kristen yang melakukan sesuatu dengan hati yang murni. Tidak ada embel-embel Tuhan. Bukan karena Tuhan aku mau cari berkat-Mu Tuhan, tetapi karena aku mengasihi Engkau. I love you Lord. Karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Lagu yang mengatakan, kau tak hapuskan namaku dari buku kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan malaikatmu. Ternyata ini loh ayatnya saudaraku. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku, Tuhan akan mengakui ini loh anakku.
Dia sudah diubahkan Tuhan. Dulunya dia pamalawang, amin. Dulunya ini dia sudah diatur. Dulunya ini dia suka tersinggung. Tetapi sekarang dia sudah diubahkan Tuhan. Sehingga kita dikatakan barang siapa menang, saudaraku. Tuhan tidak akan malu mengakui nama kita. Karena kita sudah menang, saudaraku. Sudah dipulihkan, sudah diubahkan, sudah dibereskan, saudaraku. Tetapi kalau kita mau untuk diubahkan, kalau kita mau tersinggung, kalau kita mau menolak firman, berarti Tuhan tidak akan berikan penghormatan. Tuhan tidak akan pakaikan baju yang putih. Baju kehormatan dari Tuhan. Putih yang bersih, saudaraku. Yang berkilau-kilauan. Yang tidak ternilai bagusnya, saudaraku. Ini pakaian dari surga, bukan pakaian dari Itali. Yang mewah, yang lux. Tapi pakaian dari surga yang maha indah. Maha penuh dengan kehormatan yang Allah akan berikan. Bagi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Ayat yang paling terakhir, ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di hari-hari ini kita harus banyak dengar firman Tuhan. Amin. Hari-hari terakhir, hari-hari akhir zaman, dengar firman Tuhan, jangan cuma dengar gosip, saudaraku. Dengar firman Tuhan, jangan cuma dengar urusan orang lain. Dengar firman Tuhan, isi bejanamu dengan firman Tuhan, isi hatimu dengan firman Tuhan, isi otakmu dengan firman Tuhan, supaya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, segala berkat yang tidak kita duga sekalipun Allah siapkan. Bahkan kehormatan yang sangat terhormat dari surga akan menjadi bagian kita. Lagu yang saya bilang tadi, Tuhan tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Mari saudaraku, kita hidup berkemenangan. Kita bangun dari rohani kita yang Tuhan katakan tidak sempurna. Kita sempurnakan di hari-hari ini, amin. Jangan tinggal diam saja. Tidak, saudaraku, kita harus bangkit. Hari-hari ini hari-hari kita mempersiapkan diri, saudaraku. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri kita, saudaraku, untuk masuk di hari-hari yang terakhir, saudaraku. Dan doa kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang adalah penolong dalam hidup kita, yang akan menolong dan memampukan saudara sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Saudara yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan khotbah kami, doa kami Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.